Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Jeritan menusuk yang tak terhitung jumlahnya dari cakar hantu menyebabkan kepala seseorang menjadi pusing. Itu memiliki kekuatan unik dari serangan energi mental. Lindong? Ekspresi Liu Cheng dan rekannya berubah ketika sosok itu muncul di depan Surou. Namun tidak mungkin bagi mereka untuk mundur saat ini. Mata mereka segera berubah suram. Segera mereka mengepalkan tangan mereka sebelum cahaya hitam yang semakin gelap dan lebih dingin melonjak keluar dari telapak tangan mereka dan menuang ke cakar hantu hitam. Mereka telah diam-diam mengamati kekuatan Lindong sebelumnya. Jadi wajar kalau mereka tidak berani meremehkannya. Tentu saja mereka tidak lebih lemah daripada Feng Chang. Oleh karena itu, meskipun mereka waspada terhadap kekuatan Lindong, mereka tidak terlalu takut padanya. Dengan mereka berdua bergandengan tangan, mereka percaya bahwa Lindong hanya akan bisa mundur. Di bawah cakar tajam hitam, bahkan ruang itu sendiri tampak terkikis. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat cakar hantu saat mereka terbang ke arahnya. Matanya terfokus sedikit sebelum dia mengepalkan tinjunya dan segel logam hitam muncul di tangannya. Itu adalah segel raungan naga hitam yang dia peroleh dari Feng Chang. Sebelumnya dalam proses pemulihan, dia juga benar-benar menguasai harta karun surgawi ini. Baiklah, saya akan menggunakan kalian berdua untuk menguji kekuatan dari harta karun surgawi ini, ucap Lindong. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan cahaya hitam kuat dipancarkan dari segel logam hitam itu. Namun, cahaya hitam ini tidak mengandung sedikit pun kegelapan. Sebaliknya, itu diisi dengan semacam tekanan dan kekerasan khusus. Naga hitam yang melengkung di atas segel logam perlahan membuka mata yang tertutup rapat. Setelah itu, gelombang sonik hitam tiba-tiba menyapu dari mulut Lindong dan bergegas menuju cakar hantu dari segala arah. Gelombang sonik hitam dengan keras menabrak cakar hantu hitam. Gelombang suara logam langsung meletus darinya. Gelombang sonik itu berisi ketajaman yang menakutkan. Selain itu, ada jumlah yang tak terbatas darinya. Dihadapkan dengan serangan terus-menerus oleh gelombang sonik hitam, cakar hantu hitam juga mulai gemetar intens. Akhirnya, itu meletus dan membentuk banyak retakan pada cakar hantu yang telah dibentuk oleh kelompok Liu Cheng. Beberapa saat kemudian, di bawah mata terkejut dari kelompok Liu Cheng, cakar hantu mereka langsung terkoyak oleh gelombang sonik hitam. Ekspresi kelompok Liu Cheng berubah secara drastis ketika mereka melihat cakar hantu mereka pecah. Segera, keduanya mundur hampir bersamaan. "Kalian ingin pergi?" ucap Lindong dengan padat. Dia menjentikkan jarinya sebelum 10 gelombang sonik hitam meringkuk menjadi busur aneh. Mereka bergegas keluar dan muncul di depan duo Liu Cheng yang telah mundur dalam sekejap. Ekspresi duo Liu Cheng menjadi semakin buruk. Segera, cahaya emas terang melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Jelas, mereka telah mengaktifkan tubuh emas nirvana mereka. Gelombang sonik hitam melintas pada tubuh duo Liu Cheng. Karena tingkat ketajamannya yang menakutkan, itu langsung memotong dan meninggalkan banyak bekas luka berdarah dalam tubuh emas nirvana mereka. Segera, keduanya melepaskan pekikan tajam saat mereka menahan luka mereka dan dengan cepat mundur. Kekuatan dari harta karun surgawi akhirnya terungkap. Liu Cheng dan Hu Diao sama-sama berada di 4 Iwa Nirvana dan mereka tidak lebih lemah dari kelompok Feng Chang. Jika Lindong ingin menyakiti mereka berdua dengan cara normal, kemungkinan dia harus mengeluarkan beberapa upaya. Namun, dengan segel naga hitam, dia mampu menghancurkan serangan gabungan mereka pada pertukaran pertama dan bahkan menyakiti mereka berdua. Kepanikan melintas di mata duo Liu Cheng ketika mereka melihat bahwa mereka telah jatuh di belakang dan bahkan menderita beberapa luka. Jelas, mereka tidak berharap bahwa situasinya akan berbalik secepat ini. Mereka telah mengamati kelompok Lindong cukup lama, namun mereka khawatir akan ditemukan oleh Song Tai. Itu sebabnya mereka memilih untuk menunggu sampai sekarang. Namun, sekarang setelah mereka bertindak, mereka menyadari bahwa perubahan dalam situasi agak melampaui harapan mereka. "Ayo mundur!" Keduanya saling melirik satu sama lain. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, angin yang sangat dahsyat dan keras tiba-tiba membelah di udara. Sosok dengan tongkat hitam datang menghantam seperti gunung dan dengan kejam menghancurkan tubuh mereka dengan momentum mengejutkan. Liu Cheng dan Hu Diao segera mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang mundur, menumbangkan banyak pohon besar di sepanjang jalan. Cahaya keemasan di atas tubuh mereka menjadi sangat redup pada saat ini.
Karena kalian sudah datang, maka jangan pergi, ucap Little Flame. Suaranya dalam, bersama dengan beberapa niat membunuh tersebar di hutan ini. Ekspresi kelompok Liu Cheng menjadi lebih pucat ketika mereka menyaksikan segel logam di tangan Lindong serta Little Flame yang memegang tongkat logam. Lindong, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh kami? Orang-orang yang mendukung kami bukanlah orang-orang biasa seperti yang bisa Anda tangani. Kami bersedia mundur dan tidak menemukan masalah dengan Anda, asalkan Anda melepaskan kami dengan aman, ucap Liu Cheng. Mata Lindong acuh tak acuh, cahaya hitam melingkar menyebar dari segel hitam di tangannya. Dia menoleh dan melihat mereka berdua. Tidak perlu mundur, saya akan mengambil hidup Anda terlepas dari latar belakang kalian, ucap Lindong tersenyum. Segel hitam di tangannya segera keluar. Riak liar dan kekerasan yang menakutkan bergegas keluar di depan mata penuh rasa panik Liu Cheng. Cahaya hitam menyebar dan ilusi naga hitam besar perlahan muncul. Roh naga yang ada di dalam segel hitam ini sangat kuat. Bahkan Lindong terpaksa menggunakan aura naga langit dalam tubuhnya untuk mengalahkannya sebelumnya. Meski begitu, dia masih terluka parah. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkan kekuatan roh naga ini. Lindong memiliki ketidaksukaan yang besar terhadap sosok-sosok ini. Dia tidak peduli dengan latar belakang mereka, dan dia juga tidak peduli dengan rencana jahat mereka. Namun, tindakan mereka telah membuat Lindong marah dan menyebabkan niat membunuhnya melambung. Lindong tidak suka menjadi sasaran oleh kelompok ini terus-menerus. Karena itu, dia memutuskan untuk menyingkirkannya sekarang. Naga hitam itu mengaum. Seketika, tirai hitam yang menutupi langit menyapu ke segala arah. Energi liar dan kekerasan yang tak terlukiskan meresap dalam tirai hitam ini. Duo Liu Cheng jelas sangat terkejut. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Lindong benar-benar ingin membunuh mereka. Energi hitam gelap dan dingin dengan liar melonjak keluar dari tubuh Liu Cheng dan Hu Diao. Segel tangan mereka berubah. Segera, sosok ilusi sebagian terlihat dengan tak terhitung banyaknya suara tajam yang dipancarkan darinya. Sosok ilusi jahat ini telah diaglomerasi dari puluhan ribu hantu. Naga hitam juga turun ketika sosok ilusi hitam raksasa itu terbentuk. Detik berikutnya, keduanya dengan keras bertabrakan. Banyak garis retakan besar langsung menyebar di tanah. Setiap pohon raksasa dalam jarak 1000 kaki meledak menjadi serpihan kayu. Sosok ilusi hitam raksasa itu perlahan-lahan runtuh di depan mata terkejut duo Liu Cheng. Pertahanan terkuat mereka telah runtuh. Segera naga hitam menekan ke arah mereka. Cahaya emas yang berkedip-kedip di atas tubuh mereka berdua langsung berubah redup ketika naga hitam itu menggelinding di atas tubuh mereka. Segera tubuh mereka hancur pada saat ini. Ini benar-benar pukulan yang luar biasa. Sementara itu, di medan perang sebelah, tangan Little Martin ditutupi oleh cahaya ungu hitam. Saat itu dengan kejam menghantam tubuh Jenderal Roh Kematian yang telah menghindar berulang kali. Energi yang sangat kuat mengalir keluar dari tangan Little Martin. Hampir setengah dari tubuh Jenderal Roh itu dengan paksa dihancurkan pada saat ini. Tubuhnya juga terangkat tinggi sebelum mendarat dengan keras ke tanah. Mata Little Martin acuh tak acuh ketika dia melihat Jenderal Roh Kematian yang auranya telah menjadi lemah setelah mengalami pukulan berat. Sepertinya informasi yang telah kalian kumpulkan tentang kami sebelum menyerang terlalu buruk. Sayangnya, Anda semua tidak akan memiliki kesempatan kedua, ucap Little Martin. Ki hitam yang kaya terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuh Jenderal Roh. Pada saat ini, hampir setengah dari tubuhnya telah hancur. Jika dia adalah orang biasa, sepertinya dia akan mati. Namun, dia masih memiliki sisa nafas. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan berakhir jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Setelah semua, kekuatannya bisa dianggap berada di atas. Selain itu, kekuatan 5 Yuan Nirvana aslinya yang kuat juga cukup untuk memungkinkan dia mencapai posisi tingkat atas dalam zona inti ini. Ditambah, metode pelatihannya juga aneh. Bahkan, para ahli tingkat atas yang sama-sama berada pada 5 Yuan Nirvana pasti tidak akan bisa memaksanya sampai sejauh ini. Apalagi memukuli tubuh uniknya sampai setengah hancur. Anda jelas bukan seseorang yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah belaka, ucap Jenderal Roh meraung. Meskipun dia tidak menyadari asal Little Martin, dia yakin bahwa Little Martin yang memiliki berbagai teknik mengerikan ini jelas bukan dari kekaisaran tingkat rendah yang sederhana. Tidak peduli jenis pertemuan unik atau istimewa apa yang dimiliki seseorang, mustahil bagi seseorang untuk sekuat ini. Mata Little Martin mengabaikannya sambil mengulurkan tangannya yang panjang. Benang-benang energi ungu kehitaman yang menyebabkan kepala seseorang mati rasa dengan cepat berkumpul bersama. Ada aura pembunuh samar menyebar.
Saya sudah memberitahu Anda bahwa kami tidak tertarik dengan skema Anda. Namun, Anda masih memilih untuk mengganggu kami. Kalau begitu, saya hanya bisa membunuh kalian semua, ucap Little Martin. Ekspresi di mata Jenderal Roh berubah. Dia tertawa dengan cara yang sangat dingin. Anda benar-benar terlalu naif. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena cukup beruntung untuk mengetahui rencana kami. Karena kalian terlibat dalam masalah ini, kami pasti tidak akan melepaskan kalian kecuali kalian bunuh diri, ucap Jenderal Roh. Kami tidak tertarik untuk mati, namun kami memiliki cukup banyak minat untuk menyelesaikan hidup Anda, ucap Little Martin membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya langsung berubah sedingin es dan dia berhenti memberikan kesempatan kepada Jenderal Roh untuk berbicara. Little Martin membalikkan tangannya dan cahaya ungu hitam menyapu keluar. Itu berubah menjadi tombak cahaya ungu kehitaman yang merobek langit dengan kecepatan seperti petir. Setelah itu, ia menabrak tubuh Jenderal Roh dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan destruktif itu cukup kuat. Apakah dia sudah selesai? Ucap Lindong bergegas menuju sisi Little Martin, melihat ke bawah ke tanah yang telah hancur berantakan. Lindong mampu merasakan kekuatan Jenderal Roh ketika Little Martin bertarung dengannya. Fluktuasi itu jauh lebih kuat daripada Feng Chang dan yang lainnya. Bahkan, orang itu mungkin sudah maju ke 5 Yuan Nirvana dan dia bisa dianggap sebagai praktisi atas, bahkan di antara seluruh wilayah inti. Jika bukan karena Little Martin telah maju kali ini, bahkan Lindong akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan Jenderal Roh ini. Saat ini, kultivasi Yuan Power milik Lindong hanya berada di 3 Yuan Nirvana. Meskipun ia mampu membunuh ahli 4 Yuan Nirvana seperti Feng Chang menggunakan berbagai taktik, dia tidak dapat membunuh ahli 5 Yuan Nirvana seperti Jenderal Roh saat ini. Little Flame mengikuti di belakang. Tangannya memegang tongkat logamnya dengan erat saat kedua matanya melihat ke bawah dengan geram. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya Jenderal Roh itu. Mata Little Martin menatap tajam ke area bawah. Sesaat kemudian, tepat ketika mata Little Martin terfokus, tanah di bawah tiba-tiba meledak terpisah, memuntahkan cahaya hitam sebelum itu menyapu ke segala arah. Tidak mudah membunuh saya, Lindong, karena kelompok Anda telah membunuh duo Liu Cheng. Sekarang ada dendam mendalam di antara kita. Tunggu saja, segera Anda semua akan menyesal terlibat dalam hal ini. Pada waktu itu, kalian semua, jenius dari wilayah Suan Timur ini akan berakhir sebagai budak, ucap suara dari cahaya hitam yang berserakan dan melarikan diri itu. Ekspresi Lindong berubah sedikit saat dia melihat cahaya hitam ini meresap ke langit. Jenderal Roh Kematian sangat misterius. Dia sebenarnya masih memiliki langkah yang unik meski terluka sampai seperti itu. Energi mental Lindong menyapu dari Niwen Palace-nya saat ia berusaha untuk menemukan keberadaan Jenderal Roh. Namun pada akhirnya dia gagal menemukannya. Mata Little Martin di samping tiba-tiba menjadi setajam elang. Sementara Lindong mengerutkan kening atas masalah ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan cahaya ungu kehitaman menghantam ke cahaya hitam yang melaju dengan cepat. Kekuatan cahaya keunguan menabrak cahaya hitam. Suara rendah dan dalam segera meletus. Setelah itu, tangisan sengit yang sengsara dari Jenderal Roh juga terdengar. Akhirnya, cahaya hitam itu membengkak. Dalam beberapa kilatan, ia berhasil melarikan diri dari hutan dan menghilang dalam kegelapan. Orang ini hanya berada di 5 Yuan Nirvana, tetapi dia memiliki segulung roh Yuan. Sepertinya dia memiliki beberapa latar belakang yang kuat, ucap Little Martin melihat ke cahaya hitam yang melarikan diri. Dia lalu menyerngitkan alisnya. Ekspresi Lindong berubah sedikit setelah mendengar ini. Biasanya, seseorang setidaknya harus menjalani 7 kesengsaraan nirvana sebelum segumpal roh Yuan akan lahir di dalam tubuh seseorang. Pada saat itu, seseorang akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, bahkan jika tubuh fisiknya hancur. Tidak terduga bahwa Jenderal Roh ini mampu mencapai prestasi seperti itu. Namun, gumpalan roh Yuannya sedikit aneh. Tampaknya tidak terbentuk secara alami. Sepertinya ada beberapa metode lain yang digunakan, ucap Little Martin. Sekarang setelah dia melarikan diri, kemungkinan besar akan ada banyak masalah di masa depan, ucap Lindong. Dia telah menghancurkan tubuh fisiknya sendiri dan melarikan diri sebagai roh Yuan. Jika saya menggunakan energi dalam tubuh saya yang sebenarnya, saya dapat menangkapnya. Namun saya pikir sekte super itu akan merasakan kehadiran saya. Tapi jangan khawatir, karena tubuh fisiknya telah hancur dan kepingan roh Yuannya sangat lemah, tidak akan mudah baginya untuk memulihkan kekuatannya lagi, ucap Little Martin menggelengkan kepalanya, lalu menoleh dan menatap Lindong. Sebuah kejutan tiba-tiba melintas di matanya saat dia berkata, "Tubuh Anda."
Pada saat ini, ada riak Yuan Power yang kuat melonjak di sekitar tubuh Lindong. Jelas, lukanya benar-benar sembuh. Tubuh Lindong terlihat lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu saja, hal yang benar-benar mengejutkan Little Martin adalah dia bisa melihat jejak cahaya berwarna hijau unik di atas permukaan tubuh Lindong, menembus di sekitar pori-pori tubuhnya. Ini samar-samar membentuk potongan sisik hijau yang muncul dan menghilang di kulitnya. Meskipun penggunaan aura naga surgawi kali ini menempatkan beban yang luar biasa pada tubuh saya, itu juga sangat menguntungkan saya. Sekarang, tingkat di mana tubuh fisik saya menyerap aura naga telah meningkat secara signifikan. Terlebih lagi, keterampilan naga hijau juga maju ke tahap 2. Ucap Lindong tersenyum, dan dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Tahap pertama dari keterampilan naga hijau adalah kulit naga hijau. Pertahanan kuat itu bahkan lebih kuat daripada tubuh emas nirvana dari ahli 4 Yuan nirvana. Sekarang tahap kedua ini bahkan lebih kuat. Tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang hebat, tetapi kekuatan pertahanannya kemungkinan sebanding dengan sekitar praktisi 5 Yuan nirvana. Sepertinya Anda telah mendapatkan cukup banyak manfaat dari pertempuran besar sebelumnya, ucap Little Martin tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong juga telah mencapai puncak dari 3 Yuan nirvana. Kemungkinan Lindong akan dapat mencoba kesengsaraan nirvana keempat segera. Berdiri di sampingnya, tubuh Little Flame juga memiliki perubahan nyata, seperti lonjakan fluktuasi energi. Jelas, dia memiliki tanda-tanda terobosan. Untuk Little Flame yang memiliki konstitusi bermutasi yang langka dan keturunan naga surgawi, kemajuan latihannya jauh melampaui kebanyakan orang biasa. Meskipun pertempuran ini intens, manfaat yang diperoleh Lindong dan Little Flame dari itu luar biasa. Ayo pergi, saatnya untuk bergerak, ucap Lindong meregangkan pinggangnya yang malas. Saat ini, dia benar-benar pulih dari luka-lukanya. Selanjutnya, sudah waktunya untuk benar-benar memasuki zona inti. Sepertinya tempat itu sudah penuh dengan banyak orang kuat. Apakah mereka akan kembali secara menyedihkan pada kekaisaran mereka sendiri atau menangkap perhatian sekte super dengan cara yang mempesona akan ditentukan oleh kinerja mereka selanjutnya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita